الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمر الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمان من الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. Telah berkata oleh musannif, siapa-siapa yang diberkati baginya daripada umurnya, niscaya ia memperdapati di dalam masa yang sedikit daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala barang yang tiada termasuk di bawah lingkungan ibarah dan tiada sampai kepadanya oleh isyarah. Maka apabila umur yang berberkat itu yang dianugerahi untuk beramal saleh, maka apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang bahwa ia memberkati pada umurnya, maka terlebih dahulu diberikannya kecerdikan pikirannya dan kesadaran anggotanya untuk menggunakannya waktu dalam beramal kebaikan pada berpanjangan umurnya. Jadi kalau kita ini kan diberikan Allah Subhanahu wa taala umur dalam artian dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya kita ini pada fitrahnya kita ini dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah kita itu umur kita panjang ataupun pendek itu kada jadi masalah. Ada yang diberikan panjang oleh Allah Ta'ala, berbuat maksiat aja ada gunanya. Khairun nas amfaulin nas, yalah. Nah, orang yang baik itu adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ini tala umruhu wa sa'a amaluhu, itu kada bagus. Orang yang baik itu panjang umurnya, tapi bagus juga amalnya. Itu paling bagus orang. Itu. Ini panjang umur, wah itu perbuatannya kada bagus. Banyak orang sekampungan mendoakan mati aja lawan sidin. Soalnya bila sidin ada di kampung, hayam orang kata kawahil, ini bihilangan di kampung. Jadi di dalam umur ini, kita itu kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang dekat itu kan macam-macam, dekat itu. Nah, dianugerahi oleh Allah Ta'ala dengan umur tadi. Ada orang yang dekat itu diberikan Allah Ta'ala hidayah kepadanya. Artinya diberikan Allah Ta'ala di dalam hatinya itu nur, namanya hidayah namanya. Jadi kalau orang berpandil ilmu ma'rifat itu sebenarnya namanya sir, itulah orang kisahkan sir lagi lah. Orang namanya laduni itu, kalau di tingkatan orang awam namanya laduni itu. Kalau orang maksiat itulah diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, lalu ini anak ampih maksiat itu termasuk laduni juga. Tapi namanya hidayah namanya. Orang ini misalnya pemabuk, penjudi, macam-macam gawian maksiat. Lalu diberikan di dalam hatinya itu hendak bertaubat. Itu namanya hidayah. Orang itu sir namanya, ataupun namanya itu adalah laduni juga namanya. Laduni itu adalah ilmu yang daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau hati orang itu diberikan nur, berarti orang itu diberikan ilmu namanya. Karena nur itu terang, ilmu itu tahu bahasanya. Karena ilmu itu adalah nur. Tahunya, oh ini kada baik lagi aku berbuat ini. Lalu dia hendak beribadah
namanya dapat hidayah orang itu. Karena orang kada menyontan lagi. Aku bertobat sudah sak wajahnya ya. Ampi sudah wajarnya. Nah, itu berarti orang itu dapat hidayah daripada Allah Ta'ala kalau di tingkatan awam. Namanya laduni juga itu, tapi bentuknya adalah hidayah, nur hidayah. Setelah seseorang itu mendapatkan hidayah, lalu orang itu hendak berbuat taat, bertaubat sembahyang, beristighfar, itu namanya diberikan Allah Ta'ala nur iman namanya, atau taufik namanya sudah. Nah, jadi kalau kita itu dapat hidayah, belum tentu kita itu bisa berbuat taat kalau kada diberikan taufik dan hidayah. Walaupun ngarannya hidayah lawan taufik orang itu. Makanya kita rancangkan kalau pembukaan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan taufik ya. Hidayah itu adalah ilmu. Kenal kita, nur di dalam hati kita, kenal yang baik dan yang buruk dengan nur tadi itu. Kita diberikan ini yang baik, ini yang buruk. Tahu dengan diri kita ini yang baik dan ini yang buruk. Lalu kita hendak memperbuat yang baik tadi. Dengan sebab nur hidayah tadi diberikan oleh Allah Ta'ala. Setelah itu, baru kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Maka kita tuh kawa beramaliyah. Bisa beramaliyah. Sama dengan kita ya, menuntut ilmu. Bisa kita menuntut ilmu. Tapi orang-orangnya yang diberikan oleh Allah Ta'ala bisa mengamalkan ilmu. Banyak ya orang yang menuntut ilmu, tapi mengamalkannya bisa. 3 tahun dah guru belajar ilmu sabar nih ya. Tetap bila orang ada sarik tampar terus. Kan kada masuk lagi ilmu sabarnya. Ilmu sabarnya. Sama kita ini banyak lah setelah belajar ilmu macam-macam. Tapi kan kita kada bisa mengamalkannya. Kada bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa mengamalkannya. Nah, setelah orang itu dapat mengamalkannya, orang itu diberikan nur lagi. Diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nur syahadah namanya. Nur setelah dia menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap amal yang baik, amal wiritan yang kita baca, itu akan menghadirkan nur syahadah di dalam diri kita. Artinya kita tuh nanti merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lain dah amaliyahnya. Orang merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Coba kita berwiritan puasa, malamnya mengaji, berwiritan, berzikir tanpa henti misalnya, dengan sebab iman tadi, dengan sebab taufik Allah Ta'ala tadi, maka orang itu merasa dekat nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa dekat dengan Allah Ta'ala itu diberikan namanya nur syahadah namanya. Nur rasa menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala di setiap dia beramaliyah nanti. Habis beramaliyah merasa dekat. Itu membuktikan bahwa setiap amaliyahnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih kalau sembahyang, berwiritan, habis sembahyang ini lembut dengan orang, senang dengan orang, lembut, ramah dengan orang. Karena di hati kita ini rasa dekat dengan Allah Ta'ala, rasa nyaman melihat orang. Yang asalnya penyarikan jadi kada penyarikan. Nah, kayak orang puasa tuh, kada penyarikannya. Bahan penyarikan, bakalahilah rabah langsung. Badannya lama sudah. Tapi kalau orang menghayati dia puasa itu, mengakui dirinya lemah, mengakui dirinya kada berdaya, itu akan menjadikan kelembutan di dalam hatinya. Nah, jadi dalam beribadah itu ada tata caranya juga supaya kita ini bisa mendapatkan nur syahadah, yaitu sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, ketentuannya. Lalu kita beribadah. Nah, beribadah dengan syaratnya, ketentuannya tadi, rukunnya, itu kita mengerjakannya dengan khusyuk namanya. Khusyuk dan ikhlas. Khusyuk artinya menghadirkan hati kita dalam beribadah. Kita ini hadir hati kita. Hadir hati kita dalam beribadah. Hadir. Ikhlas bahasa kita itu. Hadir itu artinya yang lain kada mau hadir di hati kita. Selain daripada memandang kebesaran Allah Ta'ala saja di waktu kita itu beribadah. Sehingga kita tidak memandang diri kita yang beribadah. Ini menimbulkan keikhlasan namanya dalam beribadah. Nah, dalam beribadah seperti ini, orang yang ikhlas benar-benar melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Artinya, ilahi anta maksudi pian jua nang ulun tuju. Ilahi warida qamatlu karidaan pian jua nang ulun tuju. Artinya dengan seperti itu dia menuju, artinya tawajuh hatinya benar-benar mengharap pahala, mengharap keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang ini benar-benar dalam ibadahnya itu merasa hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang seperti inilah yang mendapatkan lazzatul batiniyah,
mendapatkan kelezatan batin dikala dia itu dalam beribadah tadi bila hadir hatinya. Nah, itu lezat batinnya. Kalau bahasanya itulah orang ini di dalam beribadah itu senantiasa anta budaka annaka tarah fa ilam tarah fa innahu yarak. Artinya orang ini di makam ihsan namanya. Beribadah itu senantiasa selalu seolah-olah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Kenapa? Karena dia berada di makam la haula wala quwata illa billah. Ini artinya sembahyang. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bujurnya yang sembahyang, benar dia yang sembahyang. 3 rakaat dilakukannya. Tetapi semua gerakannya, diam dan bacaannya itu sabartaan, semuanya adalah lillahi ta'ala, miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dalam beribadah ini kalau bisa seperti itu. Artinya di dalam kita beribadah itu kita sudah merasakan bahwasanya kita ini sudah wasil terhadap Allah Ta'ala. Kalau bahasa tasawufnya wasil lah. Artinya sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala di waktu kita hendak beribadah itu. Sudah sampai kita. Sudah panah kalau bahasa orang itu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seluruh gerak dan diam kita ini kepunyaan Allah Ta'ala kita pandang, bukan kepunyaan kita. Nah, ini di dalam makam musyahadah itu seperti itu. Itu namanya orang itu sembahyang secara hakikat namanya sudah. Memandang hakikat. Orang sembahyang hakikat tuh kayak apa? Ya kayak itu. Sembahyang syariat tuh kayak apa? Ya kayak itu juga. Sembahyang ma'rifatnya kayak apa? Kayak itu juga. Rinciannya seperti apa? Kita nih duduknya, sembahyangnya. Duduk ini nah syariat. Kalau kita pandang aku ini kada duduk, kecuali izinnya Allah Ta'ala. Aku ini kada sembahyang kalau kada jadi izinnya Allah Ta'ala. Syariatnya benar, aku nak bertakbir, aku nak mengerjakan 4 rakaat, aku yang berzikir, benar. Tetapi pandangan hakikat kita, aku ini kada bisa berzikir kecuali izinnya Allah Ta'ala. Ai bi kudratillah, la haula wala quwata illa billah, bi kudratillah, bi aunillah, bi iradatillah, bi ilmillah. Ada kawa aku ini beribadat kecuali itu adalah bi kudratillah. Pandang ini aku kau beribadah ini kudratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, iradatnya Allah Ta'ala. Maka orang itu sudah berjalan, beribadah, beraktivitas di dalam hakikat namanya orang tadi. Tenggelam di dalam hakikat. Artinya dia mentajridkan batinnya, mensunyikan batinnya, atau mengosongkan hatinya memandang selain dari pandangannya terhadap kebesaran Allah Ta'ala. Jadi yang dipandangnya kudrat iradatnya. Dalam artian sifatnya, afalnya lah yang meliputi akan dia. Itu baru kita itu benar lezat namanya kita. Baru kita lezat. Karena beribadah ini di dalam ilmu hakikat lah, kita itu kada terbuka hijab kita sampai kepada makam ma'rifatullah itu kecuali menghilangkan agiyar, akuan. Kita itu kada bisa merasakan kelezatan kecuali akuan dihilangkan. Nah, apabila kita ini sudah musyahadah terhadap sifat dan apalnya Allah Ta'ala, maka hilang kita. Artinya kita kada mempunyai sifat dan kada mempunyai apal, yang nampak adalah kenyataan sifat dan apal dan kenyataan zat Allah Ta'ala saja yang nampak di waktu beribadah. Nah, orang yang menjalani ulun tadi merasa, lalu ulun tenggelamakan di situ, ulun musyahadakan di hakikat tadi, itu namanya tarikat namanya. Syariat, tarikat, hakikat sudah main. Nah, kelezatan yang pian rasakan di waktu musyahadah itulah namanya ma'rifat namanya. Tapi ma'rifat di dalam pandangan kita, di dalam suhud kita. Ma'rifat yang sebenarnya itu pemberian Allah Ta'ala, di mana kita itu sudah merasakan sifat dan apalnya Allah Ta'ala, dalam artian kita merasakan jazab nanti terhadap Allah Ta'ala. Merasakan ada kita lagi. Kesempurnaan Allah Ta'ala lah di waktu kita berjalan, waktu kita berzikir, waktu kita melihat, waktu kita bergerak, waktu kita memandang. Seluruh alam ini fa innama tuwallu fasama wajhulah, yang nampak cuma kebesaran Allah Ta'ala saja yang kita nampak, yang kita lihat kesempurnaannya. Disitulah namanya ma'rifat yang sebenarnya. Nah, jadi kita tuh bisa mencapai ma'rifat. Ma'rifat di pandangan suhud, yaitu menafikan, menghilangkan apa-apa yang ada pada diri kita tadi. Nah, itu dengan apa? Dengan memandang diri kita, merasa makannya lewat napas kah, lewat gerakan kita kah. Disitulah orang itu akan merasakan kelezatan nanti itu di dalam dia itu beribadah. Nah, sidin, mudahan kita termasuk yang demikian. Nah, itu ibadah. Makanya orang itu
untuk mencapai kelezatan itu jangan sampai ada menimbulkan diri akuan itulah. Makanya orang di dalam makam musyahadah ini, di dalam syahadah ini, itu orang ada 3 tingkatan. Dalam artian 3 tingkatan pandangan musyahadah itu. Walaupun sering menyampaikannya inilah. Kenapa jadi ini? Karena kita ini walaupun belajar kadang-kadang lupa aja terus. Lupa aja terus. Yang pertama kita itu dalam beramaliyah kalau hendak mencapai ma'rifatullah, ma'rifat yang sebenarnya kepada Allah Ta'ala, yaitu jangan memandang kita yang beribadah. Lalu bagaimana cara kita memandangnya? Satu, yaitu kita memandang bahwasanya di dalam kita beribadah itu kita memandang kita beribadah ini berkat guru kita. Artinya diri kita ini kita panakkan. Aku ini kada kau membaca ini kecuali ini ilmu ini dari guru. Jadi kita rasakan, kita pandang bahwasanya seluruh yang kita lakukan ini adalah kenyataan daripada guru kita. Dalam artian kita memanakkan diri kita terhadap guru kita. Sehingga kita kadang merasa kita yang beramaliyah. Karena amaliyah itu diberikan oleh guru. Cara beramaliyah itu diberikan oleh guru. Seluruh yang kita lakukan ini adalah diatur oleh guru kita. Dalam artian kita beramaliyah ini, kita nampakkan guru kita saja. Bukan kita, sehingga kita akan timbul. Itu zamannya pana pesah namanya. Memanakkan musyahadahnya, memandang terhadap gurunya. Pana pesah. Jadinya kada ada timbul. Karena kita ini harus menghilangkan akuan kalau hendak mendapatkan kelezatan dari itu, ma'rifat tadi itu. Yang kedua yaitu kita memandang bahwasanya kita beramaliyah ini kada lain dan kada bukan. Kalau kita belajar masalah Nur Muhammad, maka kada nampak, kada zahir seluruh amaliyah dan seluruh batang tubuh kita ini, bergerak badiam kita ini, yang keluar daripada mulut kita ini, baik pandangan kita, baik gerak kita, baik pendengaran kita, baik waktu kita beramaliyah, kita lenyapkan, kita panakkan, kita musyahadahkan, kita suhud bahwasanya yang kita pandang yang beramaliyah ini nyata sebijian, seluruhnya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurnya aja yang kita pandang, kita hilang juga. Nah, hilang di dalam nurnya tadi. Yang ketiga bahwasanya kita menghilangkan akuan itu, kita pandang bahwasanya tidaklah zahir amaliyah kita ini, tidaklah nampak amaliyah kita ini, tidaklah bisa kita melakukan ini kecuali bahwasanya kita memandang atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala juga. Artinya kita ini beramaliyah itu nampaklah sifat dan afalnya Allah Taala yang meliputi akan kita. Jadi pandangan kita itu kada lebih, kada kurang. Di dalam kita beramaliyah itu antara musyahadah dan murakabah. Menyaksikan diri kita ini ima guru kita yang beramaliyah, atau kita murakabah merasakan diri kita ini guru kita yang beramaliyah, atau kita menyaksikan kita beramaliyah ini yang nampak sebijian adalah Nur Muhammad, atau kita merasakan yang beramaliyah ini adalah Nur Muhammad. Yang ketiga kita itu menyaksikan bahwasanya kita beramaliyah ini nampaklah kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala, dalam artian kita kadang mampu beramaliyah kecuali izinnya Allah Ta'ala. Jadi kita menyaksikan kebesaran Allah Ta'ala lah di waktu kita beramaliyah, dan merasakan murakabah, merasakan diliputi oleh sifat dan afal Allah Ta'ala. Nah disinilah kita merasakan namanya sudah wasil di dalam pandangan musyahadah, di dalam beramaliyah. Inilah namanya orang yang salikin, namanya kada lepas daripada musyahadah dan murakabah. Ibadahnya sama aja, berjalan berdiam sama. Ingatkan kalau mengamalkan ini, jangan di waktu beribadah aja, jangan di waktu berzikir saja, tetapi dimanapun kita berdiam, dimanapun kita duduk, selama kita jaga musyahadah akan terus seperti ini. Ima guru kita, ima Nur Muhammad, ima yang sifat dan afalnya Allah Ta'ala. Yang mana yang lezat itulah yang diamalkan. Nah, yang lezat yang mana diamalkan? Gurunya anak ketiganya aja, mah hebat benar. Kalau bisa yang pas anak mengamalkan, mana nang bujur aja, bingung. Satu-satu selesaikan satu-satu. Kalau wasil sudah satu, insya Allah yang lain akan wasil juga. Karena walaupun panah pada Syekh, walaupun panah pada Nur Muhammad, walaupun panah pada sifat dan apalnya, tetap sama nanti wasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajalinya sifat jamal dan kamal Allah Taala dan jalalnya Allah Ta'ala akan timbul di dalam batin kita kalau kita mesra. Mudah-mudahan kita sampai wasil seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Ini Mbak Amalia lah.
Amaliyahnya seperti itu. Nah, walaupun pendek umur kita aja Sidin, walaupun pendek umur kita kada jadi masalah. Yang penting kita bisa mencapai kemakrifatan kepada Allah Ta'ala dan menggunakan umur kita tadi untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang bahwa ia memberkati pada umurnya, maka terlebih dahulu diberikannya kecerdikan pikiran dan kesadaran anggotanya untuk menggunakannya waktu dalam beramaliyah kebaikan dan berkepanjangan umurnya. Artinya digunakan senantiasa selalu beramaliyah. Kita ini termasuk bersyukurlah, walaupun pengajian biasanya seminggu sekali, tapi hadir terus kita. Nah, itu bersyukur. Niatkan setiap minggu kita mengaji, setiap minggu mengaji. Mati dalam keadaan mati syahid. Nah, kan bebas dulu ditanya orang di kubur. Kenapa? Karena orang yang menuntut ilmu itu walaupun mati di dalam pembaringan, walaupun di atas ranjang, kalau ada niatnya masih menuntut ilmu, maka orang ini termasuk mati syahid namanya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk demikian. Dipeliharanya waktunya sampai jangan terbuang sia-sia. Dikerjakannya amal mujahadah. Wah, mujahadah itu bersungguh-sungguh kayak tadi. Mujahadah sembahyang, menuntut ilmu bersungguh-sungguh. Nah, itu mujahadah namanya lah. Lain jihad. Jihad itu berperang. Nah, ini mujahadah itu bersungguh-sungguh. Ba'amaliyah. Kalau hendak puasa anu guru aja. Hendak puasa putih 40 hari guru aja insyaallah. Nggih. Nang bulan Ramadan nang 30 hari nang roti panggang macam segala makanan itu enggak disanggupian. Apalagi ini banyu putih, nasi putih makanannya. 41 hari sanggup lah pian. Nah, itu mujahadah kuati, mujahadah. Orang puasa putih itu kada boleh makan nang bernyawa. Mujahadah harus kuat. Melihat kawan makan ayam titikan liur seorang puasa. Dia buka kena nasi putih, lawan garamnya 2 buting. Mun kada pisang dimakan. Man 20 hari. 41 hari diamalkan itu mujahadah itu kuat-kuat mujahadah. Nah, menahani itu riyadhah namanya. Latihan kita puasa itu riyadhah, bersungguh-sungguh. Nah, itu kalau orang beribadah sama dengan bertakbir Allahu Akbar tadi, merasa makan yang tadi itu merasa makan mujahadah, bujur-bujur bersungguh-sungguh meyakinkan, aku ini kada kau sembahyang, aku ini kada kau berbacaan illallah kecuali izinnya Allah Ta'ala. Illallah. Dalam hati mengatakan Allah Ta'ala, Allah kada lawas bisa wali ikam ni jadi iblis. Iya saja. Nah, itu kada riyadahnya kada kuat, mujahadahnya kada kuat. Kada kuat terbuka. Tapi berusaha. Kita tuh kalau sembahyang pasti habis mengangkat takbir itu sudah melihat baju kawan, apalagi tulisan partai. Anggota ini nyata ada ini dah pendukung ini Sidin ini aja. Ya ini kawannya si anu aja. Ya enak dibuncus sana kawannya. Habis sampai salam mengatakan kawan orang partai. Nah, itu mujahadahnya ada kuat itu mujahadah. Nah, mujahadahnya harus mujahadah. Makanya orang berzikir itu kada bisa setumat berzikir itu. Illallah. Jangan ilallah aja terus. Illallah. Hati kosong, tenggorokan aja yang sakit. Ilallah itu di dalam hati menafikan kada maujud, kada kudrat, kada iradat, kada nyata, kada hidup. Illallah. Dihentakkan terus. Bila ada timbul di dalam hati, keluarkan illallah. Allah dalam hati. Supaya ini kada masuk yang lain. Mujahadah namanya. Bersungguh-sungguh. Illallah. Ini ada mengerti berzikir itu 4 berzikiran aja. Illallah. Bila tukang bawa berzikir ini nyaring bertambah lagi. Illallahnya. Sesuai juga tukang bawa zikirnya kada ingat lagi. Illallah 200 lebih dah. Gelisah ada yang lain 200 dah putarannya aja kawan. Illallah. Rupanya yang membawa berzikir ini kada khawaju menyatup, kada tahu cara menyatupnya. Sidin pasal illallah tangangi Sidin gelisahan orang. Satup je Sidin. Itulah berzikir itu kada perlu kita banyak. Kalau kita di makam ini. Cukup kita itu merasakan kelezatan kada berzikir itu. Tapi mun berzikir di tahlilan jangan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah. Jurang satu matnya sudah lejat aku udah jampi deh. Salah. Itu lihati di makam umum, di makam kita suranganan, di makam kita musyahadah. Beda, walaupun kita di makam umum kita yang musyahadah gak ada apa-apa. Karena berzikir itu semakin kita tajali, kita bawa berzikir maka semakin lejat lagi. Paham pian? Pian itu bila berzikir sudah, bila pian itu hilang dalam keadaan hilang berzikir itu, pian akan berzikir terus. Bahkan kena pian kada bisa berzikir lagi, ihnya seorang yang berzikir. Bukti akan pian, kalau pian mengucap la ilaha illallah, 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 nanti hati pian ini berbunyinya, jantung pian ini Allah, 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 suranganannya berbunyi. Muntung pian kada perlu lagi mengucapkan. Itu namanya terbuka sudah pintu zikir pian. Mendengarkan aja lagi pian, duk-duk-duknya tuh bunyinya Allah, Allah, Allah. Nah itu kada mau lagi masuk di situ pian sudah merasakan nyaman. Makanya berzikir ini bilanya kada nyaman, bilanya kada mau lejat. Yang kita tuh kada mau lejat berzikir itu kalau ilallah, 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 ilallah. Nah itu pian pelani zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelani zikirnya. Rasakan bujur-bujur di dalam hati bahwasanya kada maujud, kada nyata, kada nampak, kada kudrat, kada hidup illallah, Allah. Kalau kada bisa juga itu ganti zikirnya zikir hakikat namanya. Allah, Allah, Allah. Rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Allah, Allah, Allah. Kalau kada bisa itu diatur melalui napas pian aja lagi. Allah, 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 Allah. Naik turun. Allah. Nah itulah jangan ditahlilan kena kayak itu. Allah. Allah. Jurang apa? Langsung aja kita zikir ma'rifat aja sudah aja. Ada mau juga. Kada itu kada bisa juga. Ayolah, Allah, Allah. Itulah munnya kada bisa, kayak itu kada bisa juga. Cukup berdiam aja pian, dalam hati aja zikir sir aja. Allah, dalam hati jadi sebutakan Allah, Allah. Sambil dipandang diri kita ini dipandang Allah, Allah. Bahwasanya diri kita ini kada nampak, kada zahir, kada nyata kecuali seberataan ini dinyatakan oleh Allah Taala, dinampakkan oleh Allah Taala, diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di situ pian mun kada dapat kayak itu belajar berguru bastilah lagi pulang. Apa kesalahannya sehingga kada bisa lejat kita itu memandang di waktu kita berzikir, musahadah di waktu berzikir tadi itu. Apa itu kesalahannya? Karena nanti ada kesalahan yang menutup kita itu merasakan kelejatan tadi. Mungkin kita ini ada salah dengan guru kita kah? Atau salah di waktu kita berzikir tadi, kada pas waktu kita berzikir menyatakan bahwasanya la maujuda ilallah itu kita merasa hadir, merasa ada. Nah itu jadi kita kada bisa sampai merasakan kelejatannya tadi itu. Dikerjakan amal mujahadah baik amaliyah zahir ataupun amaliyah batin. Nah itu belum padahkan tadi sudah. Yang zahir yang nampak ilallah, ilallah telah. Nah itulah musyahadah. Amaliyah batinnya musyahadah. Atau tadi dengan zikir napas, tarik napas. Jangan rasa tarik je, hingus ditarik ini. Nah itu dirasakan waktu menarik itu bahwasanya kita pejamkan mata kita. Itu namanya merasa makan, memesrakan. Kita pejamkan mata kita. Tarik kita tahan napas kita itu. Kita rasakan bahwasanya kita berpajam mata kita. Kita pejamkan mata kita. Kita rasakan di aliran darah. Itu napas kita tadi. Kalimatnya Allah, 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 Allah. Dalam hati itu kada mawjud ilallah. Kada merasakan diri kita. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kita di dalam hakikat. La mawjuda, la kudrata, la iradata, la hayata. Tahan napas kita. Kita rasakan. Kita pejamkan mata kita. Kita rasakan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari bawah ke atas, atas ke bawah, dari samping. Rasakan kita ini seolah-olah melihat diri kita, muraqabah, merasakan diri kita itu kadada. Yang ada itu cuma kebesaran Allah Ta'ala saja. Pejamkan mata kita. Kita tarik napas kita. Dia artinya. Dia aja yang hidup. Dia aja yang mawujud. Dia aja yang nampak. Lalu kita keluarkan. Kita keluarkan dari mulut kita kah, dari hidung kah. Allah. Buka mata kita. Kita saksikan diri kita ini, bahwasanya diri kita ini kenyataan daripada Nur Muhammad kah, kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala aja kah.
rasakan, tergantung pian dari musahadanya. Kalau pian menarik napasnya, pian menyatakan Nur Muhammad, berarti ya bahwa waktu pian membuka mata, nyatakan diri kita ini Nur Muhammad sebijian. Yang kita pandang Nur Muhammad, yang bergerak berdiam Nur Muhammad seberataan misalnya. Itu ada apa-apa. Ada jadi masalah, biar kita ini mesra namanya. Nah, itu memesrakan namanya. Memesrakan diri kita, itu namanya jersidin. Dikerjakan amal mujahadah, yaitu baik amaliyah zahir atau batin. Zahirnya nampak kita beribadah, ya berzikir, batinnya mensuhud, memandang bahwasanya kada maujud ini kecuali guru kita. Satu, yang kedua Nur Muhammad, yang ketiga kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala, sehingga nyata kita itu kada ada. Seperti itu. Kita itu kada bisa pian sampai ke makam wasil itu kecuali pian hilang di situ. Kada bisa. Kalau pian masih ada, kada mungkin lebur dengan sifatnya. Orang itu menyatakan tidak mempunyai sifat yang nampak sifat Allah Ta'ala. Kalau dia masih mempunyai sifat, kada mau dia lebur dengan sifat Allah Ta'ala. Kada mau dia panafilah. Kada mau dia bakabilah. Kada bisa. Kalau orang itu masih mempunyai apal, merasa dia yang melakukan sembahyang, merasa dia melakukan berzikir, merasa dia melakukan berjalan, merasainya yang hidup, makanya kada bisa lebur dengan sifat-sifat Allah Ta'ala yang qadim itu. Kada bisa panafilah, kada bisa merasakan kelejatan kebesaran sifat Allah Ta'ala tadi itu. Wah, ini di makam wasil seperti itu. Nah, kada bisa. Nah, makanya ilallah harus ada nafi dan isbatnya, menafikan diri kita bahwasanya kita ini kada bersifat kadim, kada bersifat baka. Ada awalnya kita ini. Setiap yang kada kadim pasti fana, setiap yang kada baka pasti itu hancur, setiap kadim pasti baka. Itu aja dah. Leburkan diri kita di dalam sifatnya, hancurkan di dalam sifatnya, matikan kita di martabat 7 ngarannya, di sifat 7 namanya. Bahwasanya kada mawujud ulun ini, kada kudrat ulun ini, ilallah, maka kita akan mengerti siapa yang kudrat, siapa yang berilmu, siapa yang hidup, siapa yang mendengar, siapa yang melihat, siapa yang berkata-kata, illallah. Seberataan itu nyatakan tadi dengan napas kita zahiran wa batinan. Artinya memandang secara zahir, mensuhud secara hakikat kita, batinnya, zahirnya tetap beribadah. Ini orang bisa merasakan kelejatan. Nanti lu padakan. Maka dengan demikian ia sampailah kepada Tuhannya. Ya, baru bisa sampai kepada Tuhannya. Kalau ada bisa sampai. Dengan anugerah daripadanya. Nah, ingatakanlah, bila sudah kayak ini jerpian, jangan pian merasa sampai. Ini kita sampai itu anugerah Allah Ta'ala. Wasil kepada Allah Ta'ala, anugerah Allah Ta'ala lah. Jangan habis belajar kayak ini, berarti kita ini guru lah habis ini marifat sudah kada. Ini banyak orang yang tak kaji inilah, tak kaji. Aji terutama di TikTok nih lah. Kada berpuasaan, kada bersembayangan, kada bisa sama dengan makam kami ya. Makam-makam kami ini adalah makam sudah ma'rifatullah. Makam bersama Allah Ta'ala, karam dengan Allah Ta'ala. Karam di mana? Orang karam itu mengerti, melihat kebesaran Allah Ta'ala sehingga dia taat, zahir dan batin. Kalau kada berpuasaan, kalau kada bersembayangan, itu ma'rifat syaitan ini namanya. Syaitan itu ma'rifatlah dengan Allah Ta'ala. Ma'rifat. Ma'rifat daripada pian. Syaitan itu berpandiran dengan Allah Ta'ala. Mun kita kada pernah berpandiran, kada berpuasaan, kada bersembayangan, kada berpuasaan, zahirnya salah namanya. Orang yang beramaliyah aja belum tentu masuk surga. Apalagi pian yang kada beramaliyah. Yang beramaliyah aja belum tentu aja masuk. Pian kada berpuasaan, kada bersembayangan, maginnya banget. Bungulnya maksudnya. Nah, itulah. Itu hati-hati itu. Banyak ini di TikTok ini. Merasa sudah ma'rifat, kami ini sudah karam. Sembahyang kami berbeda dengan sembahyang orang. Kami ini sembahyang daim. Ada orang sembahyang daim itu orang senantiasa di dalam ma'rifatullah, di dalam hadrahnya Allah Ta'ala, di dalam kepanaan. Ini kalau dibahas orang sarik sidin, itu kan ada panangarannya, nafsu masih ada. Orang ma'rifat itu kan ada mau sarik, ada mahoinya. Apalagi dalam keadaan panah, ditempiling orang yang kada sarik. Orang yang dalam bujur-bujur panafillah terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, benar-benar dia jajapkan potong ya, kada merasainya. Ditempiling ya kada merasainya. Lejat semuanya. Kenapa? Karena yang dipandang, yang dilihatnya itu cuma apalan dan sifatnya, bukan apal pian. Pian memamai ulun misalnya, ulun kada memandang pian yang memamai, tapi kenyataan sifat dan apal pian lah yang memamai. Kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala lah yang memamai itu.
Fa inna ma tuwallu fasama wajhulah, nampak sudah kebesaran Allah Taala semuanya. Sehingga kada ada lagi yang melihat si Wandi, si Anu, kada ada lagi memandang. Berduit, kada mengerti lagi nya di dalam makam kepanaan ini. Dan itu sebentar saja diberikan Allah Taala. Kecuali orang yang itu benar-benar bakabilah, panapilah senantiasa di dalam khalwat, hatinya dikunci oleh Allah Taala, sudah senantiasa tajalli kepada Allah Taala, ini baru. Nah, ini kada beruku mencari ruku. Ngomong kada ada duit berhutang. Itulah yang panapilah namanya, desergawian. Nah, itu jangan seperti itulah. Mengaku ma'rifatullah kada bersumbayangan, kada berpuasaan, itu nyata ma'rifatus syaitan namanya. Kada ma'rifat orang itu, kada ma'rifat. Karena bila ma'rifat itu berarti sudah ketemu dengan kebesarannya, mengerti. Karena dia di makam mahabbah namanya. Orang yang sudah ma'rifat itu pasti di makam mahabbah, di makam cinta. Karena dia itu sudah bertemu dengan yang diharapkannya tadi itu, yang dicintainya tadi, yaitu kesempurnaan, jamal dan kamalnya. Sehingga bila orang cintanya, apa yang diperintahkan pasti tunduk, apa yang disuruh pasti nyaman, ia melakukan, ikhlas namanya. Pian ini mun cinta dengan binian, suruh binian itu bercampur ke sungai, hakun, naik ke atas pohon memberduri, hakun, kada peduli sakit lagi bila sudah makam cinta. Nah, ini mun makam cinta mengakui makam ma'rifah, kada berduit, mengaluh, kada berbaras, sedih. Nah, itu belum lagi makam ma'rifat, cuma ma'rifat di ilmu. Namanya ma'rifat di ilmu, perhatian bagi orang-orang yang mengaku ma'rifat. Itu perhatian bagi orang-orang yang mengaku ma'rifat. Apabila ada lagi berharap 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 1 jam, 2 jam, sehari, 2 hari, itu berharap masih di dalam hatinya, masih ada sedih, masih ada luka, masih ada macam-macam, itu agiar di dalam hatinya, itu belum ma'rifat lagi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang ma'rifatul la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini kada merasakan sedih dan duka cita kecuali terpisah dengan orang yang dicintainya tadi. Sedikit lagi lah. Anugerah daripada cahaya ketuhanan ke dalam batin. Nah, cahaya ketuhanan tadi itu musyahadah lah. Dapat musyahadah, menyaksikan tadi. Anugerah itu tidak sanggup lidah menguraikannya. Ini kalau diuraikan kan bisa, kalau lidah kan sanggup lagi menguraikan. Karena setiap kita itu dalam keadaan panah, berarti diri kita ini hilang, lenyap seluruhnya, apal kita, sifat kita. Kelu man arrafa rabbahu kalla lisanuhu. Kada kau lagi mau ucapkan karena kakum sudah. Itulah maka jadi ia meningkatlah derajatnya di dalam masa sedikit. Nah, walaupun umurnya sedikit, derajatnya tinggi. Asalnya awam ke salikin, asalnya salikin jadi wasilin, kurangnya wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dapat dicapai pada lainnya dalam masa 100 tahun. Artinya walaupun kita beribadah 100 tahun kada bisa kita mencapai, karena ini anugerah Allah taala. Nah, sama orang beribadah di malam Lailatul Qadar, Jarsidin. Lailatul Qadar itu kan kalau kita beribadah di dalam Lailatul Qadar sama dengan mendapatkan 1000 bulan. Itu di bulan puasa jadi dapat. Tetapi kalau orang mencapai ma'rifatnya, setiap malam dia mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau orang ini mencapai ma'rifat, kenapa? Nah, ini Pak Solun jelaskanlah. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu melihat kebesaran Allah Taala juga. Sama dengan orang mencapai ma'rifat itu melihat kebesaran Allah Ta'ala juga. Makanya kalau orang ini mencapai kema'rifatan, sama dia itu mendapatkan Lailatul Qadar. Karena juga melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan, jamalnya Allah Subhanahu wa taala nampak. Jadi nampaknya Lailatul Qadar itu berbeda-beda. Ada yang melihat belah langit, tapi dia hilang dalam itu. Ada yang melihat tunduk pohon. Begitu juga orang itu mencapaikan ma'rifat tadi itu. Macam-macam kada bisa sama pian dengan ulun. Ada pian sedih, ada senang melihat ketika kita mencapai ma'rifat itu. Jadi macam-macam. Seperti itulah juga orang mendapatkan Lailatul Qadar. Berbeda-beda. Sidin itu bahari mendapatkan Lailatul Qadar, dia melihat sungai berputar. Yalah. Sidin melihat langit terbelah, melihat bintang gugur, bulan mendekati Sidin. Nah, begitulah pian kena mendapatkan ma'rifat itu. Ada pian merasa hilang diri pian. Ada pian melihat kebesaran Allah Ta'ala itu meliputi diri pian.
Macam-macam nanti pian dapatkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, merasakan kebesaran Allah taala, tenggelam di dalam kebesaran Allah taala, mencapai kemarifatan yang sempurna dengan kemarifatan yang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa fir lana ma madha wasi'al garami. Ya Rabbi bil Mustafa sidana wa fir lana ma madha wasi'al garami. Ya Allah biha, ya Allah biha, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha husnil khatimah. Mohon maaf.